oleh 3 orang, yakni Ibu Indah Fitri, saya sendiri, Halimatus Sa'diyah, dan Bapak Muhammad Nasir. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk share screen. Oke. Baik, Uni, ini yang jadi hostnya saya. Saya yang share atau Uni nih? Lanjut aja. Uni yang mempermain Ya. apa yang mengontrol PowerPoint-nya Uni? Ya, boleh ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Adapun yang menjadi judul daripada makalah kami adalah model pembelajaran halaqoh. Kami awali dengan pendahuluan. Baik, adapun yang menjadi pendahuluan dalam makalah kami adalah bahwasannya pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, maka pendidikan Islam memiliki corak dan karakter yang berbeda sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan baik dari segi kurikulum, mata pelajaran maupun model pembelajaran. Di masa perkembangan yang melewati beberapa periode, pendidikan Islam telah melahirkan berbagai pemikiran dari kalangan tokoh-tokoh pendidikan Islam yang perubahan dan perkembangannya sudah terjadi. Akan tapi pada umumnya pemikiran itu berkaitan dengan hal-hal yang membicarakan tentang prinsip, azas, dan tujuan pendidik, peserta didik, media materi berupa kurikulum, metode, lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta latar belakang lingkungan sosial ekonomi, politik, fisik yang mempengaruhi proses pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya, adapun yang menjadi definisi daripada halaqoh itu sendiri, kata halaqoh berasal dari bahasa Arab yaitu halaqoh atau halqoh yang berarti lingkaran. Kalimat halqoh min al-nas artinya kumpulan orang yang duduk bersama. Berikut beberapa definisi istilah halaqoh menurut para cendekiawan. Menurut Hasnun Asroha, pengertian halaqoh adalah suatu proses pendidikan di mana murid mengambil posisi melingkari guru. Selanjutnya, menurut Hasan Alwi, halaqoh adalah cara belajar atau mengajar dengan duduk di atas tikar dan posisinya melingkar. Selanjutnya, sistem pelaksanaan daripada halaqoh itu sendiri. Yang pertama, murabbi. Murabbi adalah seorang pemimpin dan pembimbing yang bertanggung jawab mendidik anggota halaqoh. Peranan murabbi harus bisa memberikan teladan yang baik. Adapun peran dan fungsi daripada murabbi itu sendiri adalah yang pertama mu'alim, yang kedua mas'ul, dan yang ketiga qudwah hasanah. Yang kedua, anggota daripada halaqoh itu sendiri. Anggota halaqoh adalah setiap muslim yang telah terdaftar. Setiap halaqoh beranggotakan antara 10 sampai 15 santri. Yang ketiga, materi halaqoh. Yang dimaksud dengan materi halaqoh yakni bahan-bahan yang diperlukan untuk proses pembinaan anggota secara terstruktur dan berkelanjutan yang terdiri dari
kurikulum, dan buku-buku panduan. Selanjutnya yang keempat, dari sistem pelaksanaan halako adalah kegiatan halako itu sendiri yang terdiri dari pertemuan mingguan, pertemuan bulanan, dan administrasi halako. Yang kelima, untuk mewujudkan tujuan halako diperlukan proses pengadministrasian. Adapun administrasi halako terdiri dari buku jurnal halako, buku catatan kegiatan halako, dan tata tertib halako. Yang keenam adalah evaluasi halako. Evaluasi halako ada dua. Yang pertama evaluasi mingguan dan yang kedua evaluasi semester. Oke, adapun yang menjadi sarana perangkat halako, yang pertama adalah LIKO. LIKO adalah pertemuan rutin yang dilakukan setiap pekan. Yang kedua adalah mabit. Mabit adalah kegiatan bermalam dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ruhiyah. Dan pada saat yang sama juga untuk membangun ikatan hati dan solidaritas antara sesama anggota halako. Yang ketiga, rihla. Rihla adalah kegiatan wisata dengan tujuan untuk tadabbur alam, penyegaran, dan sekaligus menguatkan keakraban dan solidaritas antar sesama anggota halako. 4. Mukoyam, kegiatan berkemah atau semacamnya dengan tujuan untuk melatih ketahanan fisik dan juga mental. Yang 5. Daurah. Daurah adalah kegiatan pelatihan, seminar, kajian atau workshop yang dimaksudkan untuk menambah wawasan mengenai suatu masalah atau mengasah keterampilan tertentu. Selanjutnya, fungsi halako. Yang pertama, mu'akko. Halako Pandu Hidayatullah berfungsi sebagai sarana mu'akko atau mempersaudarakan. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai tarbiyah. Halako Pandu Hidayatullah berfungsi sebagai sarana tarbiyah yang mencakup kegiatan tilawah atau pemahaman ayat-ayat Allah dalam kehidupan nyata, tazkiyatun, pensucian hati, dan ta'limatul kitab wa sunnah atau pengajaran nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya 3, takzim. Halako Pandu Hidayatullah juga berfungsi sebagai sarana takzim atau pengorganisasian. Selanjutnya secara garis besar, fungsi halako dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pertama sebagai forum diskusi. Pada forum ini, para siswa diberi kesempatan untuk melakukan refleksi tentang masalah-masalah penting dan sekaligus menunjukkan keterampilannya dalam beradu argumentasi. Yang kedua, sebagai sanggar sastra, titik fokus penyelenggaraannya cenderung mengukuhkan kembali ajaran tradisional, namun pada perkembangannya selanjutnya mengarahkan sebagai media masukan pemikiran intelektual dan sains Yunani ke dalam peradaban Islam. Oke, selanjutnya adapun contoh pelaksanaan model pembelajaran halako ini adalah proses pembelajaran halako tadarus. Halako tadarus merupakan metode belajar ala pesantren dengan cara duduk di satu majelis dan dibimbing oleh seorang guru. Para murid pertama-tama dicontohkan cara membaca Al-Quran dengan tartil beberapa ayat, kemudian murid disuruh membaca ulang satu persatu secara bergiliran sambil disuruh mencari kalimat yang mana saja yang terdapat hukum bacaannya. Dan selanjutnya murid disuruh lagi perorangan mempraktekkan bacaannya sesuai dengan bacaan hukum bacaan yang telah dibahas tadi.
Metode holako bermanfaat agar murid lebih fokus saat belajar dan pembelajaran juga terasa hidup karena masing-masing murid boleh membantu membetulkan bacaan temannya yang belum benar dan berharap murid bukan hanya lancar dan fasih dalam membaca Al-Quran, namun juga kenal dengan kaidah-kaidah hukum tajwid. Selanjutnya, ini merupakan gambar proses pelaksanaan pembelajaran dengan model pembelajaran halaqah yang dicontohkan dalam proses pembelajaran tadarus baca tulis Al-Quran. Selanjutnya ini adalah gambar contoh halaqah taklim melingkar Rasulullah. Oke, yumkin hatahuna atulubul afan sukron kasiron jazakumullah khair. Dan besar harapan kami kepada Bapak Ibu para audien untuk memberikan masukan terhadap makalah kami ini demi sempurnanya makalah kami ini. Dan untuk waktunya saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada penyaji makalah yang telah memaparkan makalahnya di hadapan kita bersama. Untuk itu kita buka forum diskusi kita. Kita beri kesempatan untuk 3 orang pemberi tanggapan untuk memberi masukan atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam makalah kita pada pagi ini. Untuk yang pertama silakan, siapa? Moderator, Mohon izin. Pak Moderator. Ya, Rabiatul Adawiyah, 1. Siapa lagi? Izin moderator. Bu Yursilis, kedua. Ya. Yang ketiga siapa? Dua aja dulu, Pak. Cuma 2 aja atau sambil berjalan ya menunggu yang ketiga bertanya, nanti kita lanjutkan dulu. Untuk itu kepada saudara Atun kita persilakan untuk memberi tanggapan atau mungkin masukan di dalam diskusi kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat kepada Pak Prof. Safruddin Nurdin, juga Bu Dr. Burhani, serta rekan-rekan seperjuangan PIB program doktor yang sudah hadir pada ruang Zoom pagi hari ini. Langsung saja kepada pertanyaan Pak Moderator, bagaimana eksistensi dari pembelajaran metode halakah pada saat ini, karena yang kita ketahui pada saat sekarang kita mulai banyak tidak diterapkan gitu. Jadi bagaimana eksistensi perkembangan dari pembelajaran hal itu sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana upaya kita supaya pembelajaran halaqah itu bisa tersampaikan dengan maksimal kepada peserta didik, karena tidak semua memberikan metode halaqah tersebut. Jadi ada 2 pertanyaan, bagaimana eksistensi dari perkembangan pelajaran sistem halaqah ini serta bagaimana cara meningkatkan pemahaman atau kepada peserta didik terhadap pembelajaran metode halaqah ini. Bisa dipahami Pak Moderator? Insya Allah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua silakan kepada Bu Yursilis untuk menyampaikan Terima kasih tanggapan. banyak, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Safruddin Nurdin yang kita hormati, Ibu Dr. Raihaini selaku dosen pembimbing kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu-ibu peserta kuliah S3 PIB yang kita hormati. Baiklah, sekaitan dengan makalah yang disampaikan oleh pemakalah sebentar ini, sekaitan dengan
metode halaqah. Di sini setelah kita melihat apa itu yang dikatakan dengan metode halaqah adalah satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang ustadz atau tenaga pendidik atau kiai dengan cara duduk di hadapan santri sambil membaca materi kitab. Para santri duduk seakan-akan setengah lingkaran. Sekaitan dengan ini, kita ingin menanyakan apakah metode halaqah ini bisa juga dipakai di dalam mapel pelajaran ini. Kalau kini kita lihat kepada definisi, seakan-akan materinya adalah materi PAI. Apakah bisa kita pakai dengan materi umum seperti mapel-mapel yang lainnya? Kalau jika bisa, kira-kira langkah-langkah kegiatan metode ini dalam bentuk penggunaannya di dalam materi pembelajaran tersebut bagaimana? Dan kemudian yang sudah Pak Moderator. Oke, Bu. Lanjut. Yang kedua, kira-kira kelebihan metode halaqah ini dibandingkan dengan metode lain apa? Di sini kita ada dua pertanyaan yang kita sampaikan. Terima kasih banyak. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Yersilis yang sudah menyampaikan dua pertanyaan. Sebelum kita memberi kesempatan kepada pemakalah untuk memberi tanggapan, mungkin kita beri kesempatan satu lagi kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Saya Pak Haikal. Oke, dari Faiza. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita, Pak Prof. Dr. Syafruddin Nurdin, dan juga Bu Dr. Hani, dan juga Bapak, Ibu-Ibu PIB yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan moderator. Baiklah, adapun yang mau kami tanyakan pada kesempatan kali ini adalah apakah halaqah ini memang kita bisa jadikan model pembelajaran? Apa saja unsur-unsurnya? Pertama sintaksnya, kemudian sosial sistemnya, kemudian principle of action-nya, kemudian support sistemnya, dan juga nurture effect-nya. Ulangi apa langkah-langkah satu? Yang 5 itu yang sintaks, Sintaks, kemudian ya. sosial sistem, Sosial sistem. Ya, 5 ya. Terima kasih. Unsur-unsurnya ya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah model ini sesuai dengan kurikulum ke-13 ini? Bagaimana penerapannya kalau di sekolah-sekolah, apakah seperti letter U yang kadang diterapkan di kampus bikin mahasiswa, atau bagaimana banyak di sekolah-sekolah di masjid itu contohnya gitu. Kalau di sekolah yang pakai si atau di kampus bagaimana penerapannya? Terima kasih Pak Haika. Kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para rekan-rekan yang telah memberi tanggapan. Untuk itu kita beri kesempatan dan waktu kepada penyaji untuk memberi jawaban. Yang pertama dari Saudara Atun, mungkin bisa dipahami atau perlu saya bacakan lagi? Bisa dipahami, moderator. Nah, lanjut. Untuk kita beri jawaban untuk pertanyaan Atun dulu, nanti mungkin kita lanjutkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Syafruddin Nurdin dan Ibu Dr. Rehani yang sudah ada di hadapan kita semua. Baiklah, untuk saat ini saya akan mencoba sharing tentang pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan. Pertama itu pertanyaan dari Ibu Rabiah atau Adawiyah. Di sini dia menanyakan bagaimana eksistensi model pembelajaran halaqah pada saat ini. Kemudian bagaimana upaya kita agar model halaqah ini bisa disampaikan kepada peserta didik. Dan begitu pertanyaannya Bu Atut. Baiklah.
Sebagaimana kita ketahui bahwa metode pendidikan Islam itu merupakan unsur yang sangat-sangat penting dari sistem pendidikan Islam itu sendiri. Keberadaannya penting dan memang harus diperhatikan oleh setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, baik itu guru maupun murid sebagai peserta didik. Sebagaimana kita ketahui, kalau metode Khalaqah ini menurut pengamatan saya sendiri ya, di beberapa SDIT atau pesantren seperti yang kami contohkan tadi, mode Halaqah sistem pakai tadarus itu masih diterapkan. Walaupun sebetulnya apakah konsep metode Halaqah ini masuk kurikulum yang direkomendasikan oleh pemerintah, mungkin dia tidak termasuk ya, tapi sepertinya sekolah-sekolah di pesantren maupun di sekolah-sekolah IT ini mereka menerapkan yang seperti itu, seperti yang sudah kami perlihatkan di PowerPoint. Itu ada metode Halaqah tadarus. Nah, seperti itu. Kemudian ini berkaitan juga dengan, mohon maaf karena ini juga berkaitan dengan pertanyaan Bu Yursilis tadi ya. Mungkin saya bisa contohkan apakah metode Halaqah ini juga bisa dipakai dalam mapel-mapel umum, apakah hanya dalam bentuk PAI saja. Dan mungkin di sini teman-teman saya baru menemukan ada jurnal mengenai metode Halaqah. Sebentar, bukan ini, mohon maaf. Sebentar dulu. Ini ada mengenai kegiatan Halaqah di mana ya? Mungkin saya bisa perlihatkannya, pembelajaran pengembangan model Halaqah berbasis etnok. Mungkin saya bisa share ke screen juga. Maaf, enggak terbaca. Oh, ini. Wah, untuk penyaji sambil apa? Ini dia Bapak Ibu. Nah, ini untuk mapel pelajaran matematika nih. Pengembangan metode pembelajaran Halaqah berbasis etnogramatika untuk memahamkan penyelesaian masalah transportasi kelas program. Ini ada jurnal yang ditulis tahun 2020. Jadi ibaratnya metode Halaqah ini bisa kita terapkan dalam mapel apa saja. Nah, seperti ini yang di contoh apanya, model Halaqah secara sederhana menjadi metode Halaqah. Nah, ini model Halaqah sederhana. Yang pertama, tahap pertama itu ibaratnya uraian kegiatan yang bisa kita tawarkan. Pertama itu pemilihan kompetensi dan materi. Nah, sementara metode Halaqah berbasis etnomatematika ini pemilihan kompetensi dari materi berbasis etnomatematika. Nah, kalau yang secara sederhananya pembentukan Halaqah, pengaturan posisi, ta'arud, tahap ketiganya kegiatan pembelajaran, pembukaan, tatap muka, diskusi, mutabaah atau membimbing, penyampaian masalah dan berita gembira, pengumumannya. Ini adalah rangkaian kegiatannya. Metode Halaqah yang bisa diterapkan untuk mapel umum, contohnya dalam pembuatan alat transportasi yang berkaitan dengan untuk memahamkan penyelesaian masalah transportasi kelas program linear. Nah, seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan metode ini bisa diterapkan untuk apa saja. Nah, itulah gambarannya kira-kira seperti itu. Mungkin untuk sementara itu aja dulu jawaban dari saya untuk Atun, sekaligus juga menjawab punya Bu Yursilis. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang lain silakan untuk memberi tanggapan dari para penyaji makalah. Ya, moderator, mohon izin untuk menambahkan. Silakan. Ya, dari pertanyaan Bu Atun tadi ada dua. Pertanyaan pertama,
menanyakan tentang bagaimana eksistensi model pembelajaran Halako pada saat sekarang ini. Dan berkaitan dengan pertanyaan ini, sampai saat ini model pembelajaran Halako ini masih tetap eksis digunakan terutama di dalam proses pembelajaran di pondok-pondok pesantren, dan juga sampai saat ini juga masih sering diterapkan di dalam proses pembelajaran lembaga pendidikan non formal seperti di masjid-masjid atau di rumah-rumah kaum muslimin dalam hal mengadakan pengajian atau majelis taklim. Nah, ini untuk berkaitan dengan eksistensi daripada model pembelajaran Halako ini. Selanjutnya, bagaimana Upaya. Selanjutnya bagaimana upaya agar pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Halako ini bisa sampai kepada peserta didik. Nah, di sini berkaitan juga sebenarnya dengan kelebihan atau keunggulan daripada model pembelajaran Halako ini, yang mana diantaranya adalah guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan berbagai macam metode atau banyak metode yang digunakan. Sebagaimana yang sudah juga kami sampaikan di makalah, diantaranya dengan metode tuntunan, ya, metode ceramah, metode sorongan, selanjutnya metode resitasi, hafalan, metode suri teladan dari para guru atau kiai. Nah, di samping juga menggunakan bahan ajar yang digunakan oleh para guru itu sendiri. Nah, ini kelebihan atau keunggulan daripada model pembelajaran Halako ini, gitu. Nah, ini dalam upaya penerapannya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan Bu Atun. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, mungkin ada di antara yang lain ingin menambahkan atau memberi tanggapan atau masukan-masukan tentang bagaimana eksistensi dan upaya metode Halako ini masih supaya tetap berjalan dan bisa eksis di tengah sistem pembelajaran. Silakan. Mungkin dari Pak Ketua? Kayak masih trouble ya. Mungkin dari yang lain, silakan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Tidak ada? Tidak ada? Baik. Untuk itu kalau silakan. Mohon izin Pak Moderator untuk menanggapi kembali. Silakan, Tun. Terima kasih kepada moderator dan juga pemakalah yang sudah memberikan tanggapan dari pertanyaan saya tadi. Namun ada yang masih mengganjal pada diri saya terkait dengan eksistensi dari model pembelajaran Halako itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sistem pembelajaran itu lebih banyak menggunakan sistem klasikal, per kelas menggunakan kursi, menggunakan meja. Apakah menggunakan kursi, menggunakan meja itu masuk dikategorikan juga Halakoh? Tadi pertanyaan Bu Devi juga menanyakan tentang bentuk lingkaran atau itu kita pada saat ini. Kembalikan kepada moderator, silakan. Ya, terima kasih. Dari Pak Ketua, silakan. Ya, kalau ingin menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Pak yang terhormat Pak Prof. Safruddin Nurdin dan Ibu Dr. Hani. Mohon maaf, jaringan saya kurang bagus di kampus, tapi Bu Indah jaringannya bagus. Pada bagian saya kenapa tidak bagus? Mohon izin. Hanya menangkap beberapa hal yang jelas yang mungkin yang saya
tangkap tadi pertanyaan dari Atun nih, tentang bagaimana keadaan pembelajaran halaqah sekarang. Saat mempersiapkan, saya sempat juga menelpon beberapa teman yang di pesantren, terutama menurut informasinya bahwa ada tiga kegunaan dari sistem halaqah. Saya ambil kemarin di pondok di MTI Canduang. Dia menyampaikan bahwa yang untuk halaqah itu disediakan untuk pembelajaran kitab kuning, ya mungkin ini seperti sejarah pelaksanaan sistem halaqah ini. Kemudian pembelajaran halaqah kitab kuning ini diberikan untuk kelas yang tinggi di Ma'had Ali. Kemudian juga halaqah juga digunakan untuk pembelajaran untuk pengajaran Al-Qur'an, terutama untuk tahsin. Untuk tahsin ini diberikan kepada siswa kelas 1 yang memang betul-betul harus diperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga juga untuk program khusus tahfiz, yaitu untuk murajaah, untuk mengulangi pelajaran atau untuk memberikan kepada peserta tahfiz ini, para hafiz ini untuk saling menyimak. Kemudian yang keempat juga digunakan di asrama oleh pembina asrama. Jadi pembina asrama dia mendapatkan tugas untuk membina kelompok-kelompok kecil. Jadi dia menggunakan model pembelajaran kelompok. Jadi walaupun pembelajaran halaqah ini bukan menjadi ciri khas dari pondok, tapi untuk pembelajaran mata pelajaran tertentu atau program-program tertentu tetap menggunakan halaqah. Dan mungkin yang saya amati sendiri juga untuk tahfiz misalnya juga menggunakan halaqah, tidak hanya dengan menggunakan tidak hanya duduk, tapi juga menggunakan kursi berkeliling. Itu di situ di kelas-kelas yang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh siswa, mereka membuat kelompok-kelompok kecil berkeliling dengan menggunakan kursi, kemudian mereka saling menyimak hafalan masing-masing. Jadi intinya bahwa model pembelajaran halaqah ini memang masih digunakan, terutama untuk mata pelajaran tertentu yang memang ada mencirikan pembelajaran kelompok dan juga menunjukkan adanya pembelajaran aktif yang dituntut setiap anggota peserta dalam kelompok itu memang akan terlibat aktif. Jadi tidak dalam kelompok besar seperti model yang model halaqah lama. Jadi kelompok-kelompok kecil sepertinya. Mungkin itu informasi tambahan, dan mohon maaf kalau yang lain tidak bisa saya dengar apa pertanyaan persisnya karena memang terputus-putus. Seperti suara Atun juga tadi terputus-putus. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Nasir yang telah memberi tanggapan. Jadi untuk pertanyaan Atun, saya pikir sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa eksistensi daripada halaqah sekarang itu masih berlaku. Sekalipun yang kita gambarkan tadi ada model klasikal dengan bangku, ya mungkin itu ada suatu perkembangan di dalam sistem pendidikan kita bahwa mungkin halaqahnya memakai bangku mungkin tidak ada masalah. Yang penting artinya bahwa di setiap kegiatan itu para siswa atau murid itu mengelilingi setengah lingkaran atau membuat bentuk yang diberikan di dalam penerapan halaqah itu. Mungkin untuk Atun kita pikir sudah cukup ya. Mungkin ada bagaimana? Masih Atun? Atun masih ada tanggapan atau sudah cukup? Ada tambahan ya Pak Antoni, pertanyaan Atun. Bisa saya contohkan di sini yang disebutkan Atun tadi. Nah, ini ada gambar yang bisa, apakah Bapak Ibu bisa lihat? Nah, ini adalah gambar metode halaqah yang pada zaman dulu ada namanya konferensi meja bundar. Nah, jadi ibaratnya untuk masalah
sarana itu kata Atun tadi apakah dengan meja itu teknisnya, sebenarnya itu teknisnya. Yang intinya halako itu kan ibaratnya dia kan halako itu bukannya melainkan dia kan artinya musyawarah dengan kegiatan melingkar. Meskipun bentuknya berjejer atau berkotak itu kan masalah teknis saja. Yang halako ini artinya musyawarah. Nah, ibaratnya musyawarah dengan cara melingkar. Nah, mungkin itu sebagai tambahan untuk Atun. Nah, terima kasih moderator. Ya. Terima kasih kepada Indah. Kemudian mungkin bisa keluar dulu, Nah. Ya. Ya. Oke, saya pikir sudah cukup ya. Nanti mungkin kita akan minta penjelasan mungkin dari Bapak Prof dan Ibu Rahaini nanti untuk lebih jelasnya bagaimana sebenarnya metode halakoh dan bagaimana cara penerapannya yang mestinya gitu. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Yursilis tadi itu mungkin sebagian sudah dijawab oleh Saudara Indah tadi, ya, metode halakoh itu bisa dipergunakan untuk mapel pelajaran lain. Itu sudah dijawab oleh Bu Indah. Tentang tadi memberi contoh pada pelajaran matematika, kemudian juga pada diskusi tentang transportasi. Mungkin untuk yang lain mungkin bisa memberi masukan atau tambahan baik dari penyaji sendiri atau dari rekan-rekan peserta diskusi. Kami persilakan. Baik, moderator, mohon izin Silakan, untuk Bu. menambahkan jawaban dari rekan saya tadi, Bu Indah. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Bu Yursilis tadi ada dua, ya, yakni yang pertama, apakah mode pembelajaran halako itu bisa dipakai dalam pembelajaran umum dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya, dan kedua, apa kelebihan daripada mode pembelajaran halako ini. Nah, untuk apakah mode pembelajaran ini bisa dipakai untuk pembelajaran umum, nah ini sudah dijawab oleh Bu Indah tadi. Ternyata memang model pembelajaran halako ini bisa juga diberlakukan pada materi pengetahuan umum. Nah, selanjutnya ada pun yang menjadi langkah-langkah dalam proses pembelajarannya. Yang pertama adalah guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi tersebut dan memotivasi siswa dalam belajar. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan cara ceramah, metode tuntunan, metode sorongan, metode suri toladan, metode hafalan, metode resitasi. Nah, itu yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan informasi materi. Yang ketiga, guru membimbing kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, guru mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik kepada siswa. Yang terakhir, guru mempersiapkan kesempatan untuk pemberian penugasan untuk melakukan pelatihan lanjutan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran halako. Nah, selanjutnya untuk kelebihan atau keistimewaan dari model pembelajaran halako ini, ya, saya mengutip pendapat daripada Azhar Arsyad. Nah, ini menurut Azhar Arsyad, adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran halako. Yang pertama, kelebihan dari model pembelajaran halako, siswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan oleh gurunya, sehingga siswa dapat menselaraskan pemahamannya dengan pemahaman gurunya. Itu yang pertama kelebihannya. Dan yang kedua, model ini mendidik siswa mandiri. Dengan demikian, hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan siswa. Dan yang ketiga, dengan pemahaman yang mendalam dari mereka, akan dapat dengan mudah mempraktekkan dan mengamalkan pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang keempat, materi pelajaran dapat disampaikan sebanyak mungkin
dengan waktu yang tidak terlalu lama, karena memang siswa diberi kesempatan untuk memahami materi itu terlebih dahulu. Yang kelima, organisasi kelas lebih sederhana dan mudah dilaksanakan karena tidak terlalu banyak memakan biaya dan tenaga. Yang keenam, dengan menggunakan metode sorongan dapat mendorong terciptanya hubungan emosional yang intens antara guru dan siswa. Karena metode sorongan adalah metode untuk mengecek atau mengevaluasi secara langsung sejauh mana pemahaman siswa secara intens. Nah, selanjutnya adapun kekurangan daripada model pembelajaran Halako ini, menurut Azhari Arsyad, yang pertama adalah banyaknya metode yang digunakan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, adanya siswa yang kurang serius dalam belajar. Penyebabnya diantaranya siswa memiliki minat belajar yang besar, maka akan serius mengikuti pembelajaran. Tetapi bagi siswa yang memiliki minat belajar yang rendah, ini tentunya menimbulkan rasa yang tidak serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang terakhir, metode ceramah yang digunakan dalam proses komunikasi banyak terpusat pada guru atau teacher center, sehingga siswa berperan sebagai pendengar setia atau pasif. Nah, itulah tanggapan saya terhadap pertanyaan Bu Yursilis. Waktunya saya kembalikan kepada moderator. Masih mute suara Pak Antoni. Ya, ya, mungkin masih ada yang ingin menambahkan, karena untuk jawaban yang pertanyaan pertama Bu Yursilis, saya pikir sudah cukup, karena bisa diterapkan pada mapel lain. Kemudian mungkin kelebihan dan kekurangan, mungkin ada lagi pendapat yang bisa disampaikan pada makalah ini. Terima kasih. Mungkin saya bisa mengulas lagi yang kelebihan dan kelemahan dari metode Halako ini, Pak Moderator. Ya, silakan. Yang pertama itu kelebihan atau keistimewaannya di sini dalam metode Halako. Peserta didik itu diminta terlebih dahulu untuk mempelajari sendiri materi-materi yang akan diajarkan oleh gurunya. Sehingga peserta didik tidak dapat menselaraskan pemahamannya dengan pemahaman gurunya tentang maksud dan tujuan dari teks yang ada dalam sebuah kitab. Keistimewaan yang kedua, metode ini mendidik peserta didik belajar secara mandiri. Dengan demikian hasil pelajaran lebih tahan lama dan membekas dalam ingatan peserta didik. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka akan dapat dengan mudah mempraktikkan dan mengamalkan pengetahuan yang mereka dapatkan di pesantren. Kelebihan yang ketiga, bahan dapat disampaikan sebanyak mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Yang keempat, organisasi kelas lebih sederhana dan mudah dilaksanakan karena tidak terlalu banyak memakan biaya dan tenaga. Yang kelima, penggunaan metode Halako khususnya dengan metode sorongan dan dapat mendorong terciptanya hubungan emosional yang intens antara sang ustadz dan kiai atau kiai dengan peserta didik tertentu yang ingin menekuni aktivitas yang ada dalam metode Halako. Sementara kelemahannya, yang pertama itu penerapan metode Halako dengan sejumlah metode yang diusungnya dapat dikatakan tidak efektif atau paling tidak belum seperti yang diharapkan. Yang kedua, proses pengajaran lebih bersifat menolong. Yang ketiga, penggunaan metode ini sulit mengukur sejauh mana penguasaan bahan pelajaran yang telah diberikan oleh anak didik. Apabila dengan penggunaan metode ceramah tidak mempertimbangkan segi psikologis dan didaktis, maka ceramah dapat meluntur tanpa arah dan tujuan yang jelas. Yang keempat, pada metode ceramah, proses komunikasi banyak terpusat kepada guru. Ini menganut paradigma lama, yaitu di mana guru dalam proses pembelajaran dan siswa banyak berperan sebagai hanya pendengar setia, sehingga proses pengajaran sering dikritik sebagai sekolah dengar.
dan murid itu terlalu pasif. Yang kelima, peserta didik mengikutinya ada yang kelihatan kurang serius. Yang keenam, peserta didik dapat melakukan kecurangan terhadap tugas yang diberikan, terlalu banyak diberikan. Peserta didik dapat mengalami banyak kejenuhan atau kesukaran, dan hal ini dapat berakibat ketenangan batin seorang siswa dapat terganggu. Nah, itulah beberapa keistimewaan dan kelemahan dari sistem pembelajaran dengan metode Halaqah. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada yang ingin menambahkan sebelum kita minta tanggapan dari penanya? Tidak ada? Untuk Bu Yursilis bagaimana, Bu? Apa sudah bisa diterima atau mungkin masih ada hal yang mengganjal? Terima kasih Pak Moderator. Kita rasa dari penjelasan yang disampaikan oleh pemakalah sebentar ini, itu sudah bisa terjawab bahwa model pembelajaran Halaqah ini bisa kita pakai untuk sekarang ini dan bisa juga kita pakai untuk mapel lain. Bagaimana sebentar ini kita diskusi sama guru bahasa Indonesia di sini, ternyata memang dia pernah memakaikan metode Halaqah dalam kegiatan bahasa Indonesia dalam bentuk diskusi. Terima kasih banyak Pak Moderator. Kita kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Yursilis. Jadi untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Yursilis sudah terjawab. Kemudian kepada pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan Devi Paiza. Itu ada dua pertanyaan ya. Apakah unsur-unsur daripada metode Halaqah, apakah metode Halaqah sesuai dengan kurikulum K13? Nah, untuk para penyaji untuk bisa memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Devi Paizah tadi. Baik, mohon izin moderator. Silakan. Untuk menanggapi. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Devisa tadi ada dua, Bu Devi tadi. Tetapi saya akan menanggapi berkaitan dengan apa unsur-unsur daripada model pembelajaran Halaqah. Nah, adapun yang menjadi unsur-unsur model pembelajaran Halaqah, yang pertama adanya sintak atau langkah-langkah. Dan tadi untuk langkah-langkah model pembelajaran Halaqah ini tadi sudah saya paparkan di awal karena berkaitan dengan pertanyaan Ibu Yursilis. Pertama adanya sintak, dan untuk langkah-langkahnya mungkin tidak akan saya bacakan kembali. Yang kedua, dari sisi sosial sistem. Terjadinya interaksi antara guru dan siswa, dan selanjutnya antara siswa dan siswa. Kenapa terjadi interaksi antara siswa dan siswa dengan siswa? Karena dalam pelaksanaan proses pembelajaran Halaqah ini, siswa yang lain dalam menyimak hafalan daripada rekannya sesama siswa itu bisa memberikan islah atau memberikan pembenaran jika ada kesalahan daripada hafalan rekan kerjanya. Jadi adanya interaksi antara siswa dengan siswa. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sebabnya seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan principle of reaction, ya. Di sini guru berperan sebagai motivator, fasilitator, dan sebagai pembimbing. Dan yang kedua, siswa berperan karena memang di awal sebelum proses pembelajaran dimulai, siswa sudah diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu memahami materi yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya support system, ya. Support system ini di dalam proses pembelajaran model pembelajaran Halaqah ini juga bisa menggunakan media pembelajaran, misalnya dengan menggunakan video yang ditayangkan dengan layar infocus atau dengan menggunakan bahan-bahan ajar lainnya. Itu untuk support sistemnya. Selanjutnya
natural efeknya. Natural efeknya ini belajar dengan enjoyful learning, karena proses pembelajarannya tidak hanya dilakukan di dalam ruangan, akan tapi bisa dilakukan di alam terbuka. Nah, dan siswa pun tidaklah kaku, kalau harus dalam proses pembelajaran bisa santai, bisa duduknya istilahnya berdempetan, pokoknya bisa santai gitu, tidak kaku dalam proses pembelajarannya. Makanya saya sampaikan di sini bahwasanya natural efeknya enjoyful learning. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanggapi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Depi. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Antoni selaku moderator. Terima kasih kepada Saudara Halimah yang telah memberi tanggapan. Mungkin dari peserta yang lain yang ingin menambahkan tanggapan yang ditanyakan oleh Saudara Depi tadi tentang masalah unsur-unsurnya tadi. Ada 5 hal yang mungkin apa sudah terjawab atau mungkin ada tambahan lain yang bisa memberi penguraian tentang masalah itu sebelum kita masuk kepada kesesuaian dengan kurikulum tadi. Silakan. Masih ada? Untuk pertanyaan yang pertama sudah dijawab. Apa masih ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan? Lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau tidak ada lagi yang beri masukan, apakah model ini sesuai dengan kurikulum ke-13? Bagaimana penerapannya? Dari penyaji bagaimana untuk Ya, pertanyaan baik, kedua? moderator, saya akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan Bu Depi Faiza. Apakah model pembelajaran Halako ini bisa diterapkan dalam kurikulum 2013 ini? Sebagaimana sudah diberi informasi tadi oleh Bu Yursilis, bahwasanya ada guru mata pelajaran bahasa Indonesianya yang kita ketahui pada saat sekarang ini sudah menerapkan kurikulum 2013, artinya memang model pembelajaran Halako ini bisa diterapkan dalam kurikulum 2013. Jadi model pembelajaran Halako ini bisa diterapkan dalam kurikulum 2013. Dan bagaimana pelaksanaannya atau penerapan proses pembelajarannya, nah ini kan berkaitan dengan langkah-langkah atau sintak tadi. Nah, untuk sintak pembelajaran, model pembelajaran Halako ini tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, jadi mungkin itu tanggapan dari saya, Pak Moderator. Waktunya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Saudari Halimah yang telah memberi tanggapan. Karena waktu kita masih panjang, mungkin ya silakan. Izin moderator menambahkan. Ya, silakan Bu Yursilis. Ya, sebagaimana yang disampaikan sebentar ini dari pemakalah atau Bu Halimah, bahwa model halaqah ini bisa dipakai dan diterapkan dalam K13. Salah satu contoh yang sudah dipraktekkan oleh guru kita yaitu guru bahasa Indonesia, di mana di saat mereka melakukan pembelajaran di alam terbuka. Di saat mereka melakukan pembelajaran di alam terbuka, setelah peserta didik itu mendapatkan informasi, nanti di saat itulah peserta ini dikumpulkan. Kemudian disitulah guru memberikan penjelasan tentang materi-materi yang sudah disampaikan pada KD-nya adalah KD materi penulisan puisi. Jadi para peserta didik ini dibawa ke alam, kemudian di situ
tenaga pendidik memberikan arahan-arahan dalam rangka penyusunan diskusi yang mengacu kepada penulisan puisi yang mengacu kepada situasi dan kondisi alam di sekitarnya. Nah, itulah kira-kira tambahan sedikit Pak Moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Irhilis yang telah memberi tambahan sehingga makin banyak masukan yang bisa kita terima. Mungkin nanti akan kita ambil satu kesimpulan nanti. Mungkin dari yang lain ingin menambahkan lagi. Dikit lagi Pak Moderator. Nah, silakan. Nah, ya, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan teman-teman semua tadi bahwa model halaqah, pendidikan halaqah ini pada dasarnya bisa kita laksanakan di mana saja, baik di rumah, di sekolah maupun di masjid. Namun demikian, dalam sejarah pendidikan Islam, halaqah merupakan sebuah model pengajaran agama Islam yang tempat utamanya itu sebenarnya adalah di masjid dan telah ada sejak zaman Rasulullah. Tapi hingga saat sekarang, pendidikan dengan model halaqah dikategorikan pendidikan tingkat lanjutan yang materi pembelajarannya pun juga tergolong tingkat tinggi. Halaqah terbuka bagi pembahasan ilmu pengetahuan umum dan tidak hanya khusus mengajarkan dan mendiskusikan ilmu agama saja. Pendidikan dengan model halaqah dalam sejarahnya terus mengalami perkembangan dari sejak zaman Rasulullah dan juga pada masa Khalifah yang 4, masa Bani Umayyah, Abbasiyah, hingga ditemukannya model madrasah. Nah, jenis pendidikan ini termasuk jenis pendidikan yang telah melahirkan para ulama besar dan para ilmuwan besar dalam sejarah Islam. Jadi ibaratnya untuk saat sekarang dalam kurikulum K13 ini tidak tertutup kemungkinan ya model halaqah ini lebih ibaratnya ya kita seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Yursilis tadi bahwa ada beberapa guru yang sudah menerapkan itu sangat bagus sekali. Kalau seandainya itu sangat bermanfaat, nah kenapa tidak kita manfaatkan model halaqah itu dalam setiap metode pembelajaran kita. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita masih banyak atau mungkin masih ada tanggapan atau sebelum kita minta tanggapan nanti dari penyaji, mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak ada? Pak Heka boleh menanggapi sedikit nggak untuk konfirmasi saja? Silakan. Iya, terima kasih Pak Moderator. Apakah tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Nasir? Suaranya Pi. Suara Depi. Model halaqah ini kan nggak harus duduk di tikar gitu kan, tidak harus basimpuh atau baselo gitu, tapi juga bisa menggunakan kursi atau meja. Jadi kalau penerapan seperti ini, seperti di Pasca kan untuk S2 S3 kan sudah seperti ini juga gitu kan. Kalau di kampus-kampus pun kalau saya mengajar biasanya juga kami disuruh mahasiswa bikin lingkaran seperti itu atau letter U gitu. Jadi hal seperti itu apakah bisa dikatakan halaqah atau ada syarat-syaratnya seperti harus tadarus, harus ada pengulangan seperti yang dikatakan Bu Halimah tadi. Mungkin seperti itu Pak Heka. Terima kasih. Ya, terima kasih pada moderator. Terima kasih yang DP Faizah yang telah memberi sedikit tanggapan. Ya mungkin dari penyaji bisa memberi masukan atau dari rekan-rekan yang lain. Silakan Pak Nasir. Ya, baik, terima kasih Ibu Depi. Untuk membedakan apakah setiap kalau di segi formasi duduk dan segala macam mungkin bisa dikatakan halaqah atau tidak, tapi untuk memastikannya tentu kita harus lihat dulu sintaksnya. Sintaknya saya ambil contoh yang sudah saya coba survei itu untuk pembelajaran tahfiz misalnya kan. Pertama guru atau seseorang yang ditunjuk sebagai mentor pada kelompok itu menciptakan kondisi dulu, kondisi yang baik dari segi formasi duduk ataupun dari segi situasi, mungkin mengkondisikan ruangan agar terhindar dari gangguan, kemudian juga membentuk formasi duduk yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian juga menjelaskan tujuan kenapa mereka harus membuat formasi seperti itu,
Kemudian yang ketiga, membuat aturan dan menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan halaqahnya pada waktu itu. Kita ambil contoh untuk murajaah ya. Kemudian yang keempat, baru dijelaskan setiap peserta harus membaca bergiliran. Kemudian yang kelima, yang lain menyimak. Kemudian yang keenam, yang lain juga boleh memberikan koreksi atau memberikan koreksi secara langsung. Nah, jadi di samping formasi duduk seperti kita kuliah di pasca, misalnya membuat letter U, itu belum tentu disebut halaqah meskipun dari segi formasi seperti halaqah. Namun yang paling menentukan tentu adalah sintaknya. Kemudian yang kedua tentu juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Halimatus Sa'diyah tadi, itu juga dilihat principle of reaction-nya seperti apa. Bagaimana kaitan atau hubungan antara guru dengan murid, kemudian antara murid dengan murid. Jadi kemudian juga bisa dilihat dari sistem sosialnya, kemudian sistem pendukung, dan semuanya itu memang direncanakan, dan saat melakukan belajar dengan sistem halaqah ini memang semuanya sudah dikondisikan dan sudah dikomunikasikan oleh pihak yang terlibat dalam sistem itu. Misalnya guru dan peserta yang terlibat di dalamnya. Jadi memang dari niatnya memang ingin melaksanakan sistem halaqah atau tidak, itu menurut saya seperti itu Bu Devi. Jadi tidak bisa hanya berpatokan kepada formasi duduknya saja atau cara menempatkan diri dalam sebuah proses belajar saja. Terima kasih. Terima kasih. Boleh menanggapi kembali Pak Moderator? Silakan untuk tanggapan yang terakhir. Nah, habis itu nanti kita silakan. Dari yang dikatakan Pak Nasir tadi, ada satu ciri khas untuk halaqah tadi, yaitu sistem bergiliran dalam membaca gitu. Kalau yang lain biasanya kan kalau kita kuliah tidak harus semuanya membaca gitu kan. Tapi kalau yang tadi itu sepertinya apakah ciri khasnya itu emang harus ada bergiliran membaca atau bagaimana? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Silakan untuk tanggapan. Ya, tidak harus Bu Devi, karena yang saya contohkan tadi kan untuk murajaah. Jadi waktu penjelasan di awal memang dijelaskan bahwa ini harus dibaca secara bergiliran. Jadi kalau ini mungkin sangat tergantung kepada bagaimana penjelasan yang diberikan oleh guru pada waktu itu. Jadi itu kan salah satunya saja. Karena yang saya berikan contohnya di sini adalah untuk murajaah. Jadi waktu menjelaskan guru mengatakan nanti kita akan baca bergiliran dan kita akan saling menyimak dan akan saling memberikan koreksi. Yang mengkoreksi bisa sesama siswa dan juga bisa guru. Nah, seperti itu. Sudah cukup, Sir? Terima kasih. Karena semua pertanyaan sudah bisa kita beri tanggapan, kemudian dari ini karena kita masih ada waktu, kita sampai 9:30 ya. Kebetulan ini masih ada waktu kita untuk berdiskusi sekitar 20 menit lagi. Mungkin masih ada yang ingin memberi pertanyaan, mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saya beri kesempatan untuk 2 orang saja, kalau bisa kita tuntaskan. Masih ada untuk 2 orang, kita beri kesempatan. Karena waktu kita masih ada 20 menit sebelum kita kembalikan kepada Pak Prof dan Bu Dr. Rehani. Pak Moderator. Silakan Pak Lirman. Ya, ini pertanyaannya nih Pak. Pak Moderator, Pak Antoni. Silakan. Ya. Baiklah. Tadi memang yang pertama kita sampaikan penghormatan kepada Bapak Profesor Dr. Safruddin Nurdin dan kemudian juga Ibu Dr. Rehani selaku dosen pengampu kita dan kemudian kawan-kawan yang kami hormati.
Selanjutnya yang perlu kami sampaikan di sini, yang pertama mungkin sebagai umpan balik nanti dari makalah yang telah sampaikan, itu saya belum melihat sebenarnya model pembelajaran halako ini terambil dari rumpun mana. Jadi asal rumpunnya apakah menganut teori apa. Nah, jadi teorinya kita kurang jelas ini dari mana teori diambil. Kemudian dalam kita mengkaji masalah model ini, tentu yang harus kita perlihatkan di situ, model tadi sudah disampaikan, ya ada memakai model metode yang diterapkan. Namun di sini kami melihat bahwa masalah model pembelajaran ini masalah pendekatan yang dipakainya apa ini? Pendekatan dari model apa ini? Apakah pendekatannya ekspositori? Apakah pendekatan inquiry atau pendekatannya bagaimana? Jadi dua saja, Pak. Yang pertama, rumpun model berasal dari mana? Kemudian pendekatan yang dipakai apa? Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Lirman untuk telah memberi pertanyaan dan tanggapan. Untuk kepada pemakalah itu ada 2 pertanyaan, yaitu model pembelajaran ini berasal dari rumpun apa, yang 4 rumpun model yang pernah awal kita bahas dulu. Kemudian pendekatan apa yang dipakai. 2 pertanyaan, silakan kepada pemakalah untuk bisa memberi tanggapan dan rekan-rekan yang lain juga bisa memberi masukan-masukan terhadap pertanyaan Pak Lirman tadi. Silakan. Mungkin saya bisa menjawab sedikit, Pak Moderator. Silakan ya. Ya. Mungkin model pembelajaran halako ini bisa kita kategorikan dalam teori interaksi sosial karena dia merupakan kolaborasi antara guru dan murid, karena ibaratnya dia dalam bentuk lingkaran dan dia bermusyawarah ibaratnya. Kemudian dan model ini juga menggunakan model inquiry tingkat tinggi. Mungkin ya karena ya mohon maaf karena sebelumnya kita masih awam sekali tentang model-model, masih belum banyak mungkin bahan bacaan yang bisa kita baca. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Nah, teori model ini maksudnya masuk kategori apa? Apakah itu sudah benar atau belum? Mohon nanti pandangan dari Prof. Terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Indah yang sudah memberikan tanggapan. Yaitu tadi disampaikan itu adalah model komunikasi komunikasi sosial ya, rumpun komunikasi sosial. Kemudian silakan untuk yang lain mungkin dari penyaji sendiri atau dari rekan-rekan peserta diskusi untuk memberi tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Lirman tadi. Baik. Mohon izin moderator menambahkan saja. Silakan, Sir. Ya, baik dari segi rumpun saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indah dari rumpun sosial. Kemudian dari segi pendekatan kita akan coba dulu lihat dari bentuknya itu adalah merupakan belajar kelompok, itu mungkin berada di cooperative learning. Nah, kalau kita lihat dari segi prinsip pelaksanaannya itu ada yang dilakukan, yang ditujukan di sana adalah kooperatif atau bekerja sama, tidak ada kompetisi di sana. Kemudian di sana juga ada
terlihat role play, kemudian ada upaya belajar, kemudian dari segi kompetensi yang ingin dicapai itu memang untuk meningkatkan pengetahuan dan mungkin juga harga diri dari pesertanya. Jadi dia dilaksanakan, kalau dilihat dari cirinya, dilaksanakan secara berkelompok, interaktif, kemudian juga ada kolaboratif dalam bentuk saling menyimak dan saling saling memberikan koreksi, kemudian bisa dilaksanakan untuk kelompok yang heterogen. Itu kalau kita lihat dari ciri di pembelajaran kooperatif. Kemudian dari segi inquiry seperti yang disampaikan oleh Bu Indah juga bisa, karena kita lihat dari prinsipnya di sana juga ada meniscayakan adanya problem solving ya, terutama untuk untuk masalah kalau contohnya tahfiz tadi ada cara membaca atau cara untuk memberikan mengingat, kemudian adanya koneksi antara pengetahuan lama yang baru, antara hafalan yang lama dengan yang baru, kemudian juga ada feedback. Nah, jadi yang kalau kita lihat bisa mungkin masuk ke ke cooperative learning, juga bisa ke inquiry learning. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih pada Saudara Nasir yang telah memberi tanggapan. Kemudian mungkin dari rekan-rekan yang lain yang belum memberi tanggapan, mungkin dari Rika, Erna Yenti, dan yang lain-lainnya, mungkin bisa kasih masukan untuk diskusi kita yang pertanyaan Pak Lirman tadi. Silakan. Pertanyaan masih bisa, Pak Moderator? Kita selesaikan satu dulu. Siap. Yang pertanyaan Pak Lirman. Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin waktu kita masih ada, mungkin sedikit dari saya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh tadi pemakalah, mungkin ini bisa dikatakan sebagai rumpun interaksi sosial, ya, karena di antara penyaji, di antara para diskusi itu sering berkelompok, kemudian mereka berdiskusikan, ini bagian daripada bentuk interaksi sosial. Mungkin di dalam pada sisi lain itu saya mencoba melihat, karena pelajaran halakoh ini kalau menurut Arif Subhan itu di dalam pondok pesantren itu dinamakan juga diistilah dengan pendekatan atau model pembelajaran sorongan, ya, sorongan ya. Karena itu kata beliau bahwa metode ini menggunakan pendekatan itu kolektif approach ya. Jadi ada suatu pendekatan yang beliau sebut dengan kolektif approach. Nanti itu bisa dibaca di dalam bukunya Arif Subhan, itu pergumulan antara modernisasi dan identitas, yaitu itu masalah pendidikan Indonesia. Mungkin itu dari saya sebagai tambahan. Kemudian karena masih ada waktu kita 10 menit, silakan Saudara Dika untuk menyampaikan pertanyaan sebelum kita kembalikan kepada Pak Prof dengan Bu Raihani. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Prof, kemudian kita hormati Bu Dokter dan Bapak Ibu PIB. Mungkin sedikit saja saya ragukan di sini masalah intinya konsep dari model halakah ini yang membedakan dari model yang lain selain model lingkaran tadi, ada nggak gitu, kira apa gitu kita konsep model halakah ini. Kemudian yang kedua, pada siswa di tingkat apa yang bisa kita laksanakan model halakah ini. Jadi kan secara umum pesantren saja, atau bisa dimulai TK, anak PAUD atau TK bisa kita terapkan, atau memang kepada siswa yang sudah bisa membaca saja, itu tingkat apa itu aja pertanyaannya. Tingkat sekolah yang bagaimana yang bisa kita terapkan model halakah ini. Dan terima kasih, mungkin itu aja Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Rika yang telah memberi tanggapan terakhir ya. Untuk itu kepada penyaji makalah itu ada 2 inti dari konsep ini yang membedakan dengan model-model lain. Kira-kira apa ya? Kemudian yang kedua itu para siswa tingkat apa? Mungkin ini yang di awal tadi sudah ada sebagian dari jawaban-jawaban yang usah dijawab juga Ibu Yorsilis. Mungkin dari pemakalah tentunya
punya jawaban tersendiri, karena dalam makalah ini untuk itu kita beri kepada para pemakalah untuk memberi tanggapan lebih lanjut. Silakan. Mungkin dari saya sedikit Mungkin, aja, Kak Muhammad. moderator. Silakan dari siapa? Indah atau Halimah dulu? Ya. Halimah dulu, silakan. Saya oke. Oke, baik. Menanggapi pertanyaan dari Bu Rika mengenai apa perbedaan model pembelajaran Halako ini dengan model pembelajaran yang lain, sebagaimana yang sudah saya paparkan di awal tadi, bahwasanya keistimewaan daripada model pembelajaran Halako ini, dia memiliki guru dalam memberikan informasi kepada peserta didik itu menggunakan berbagai metode dalam proses pembelajarannya. Nah, di antara keistimewaannya ada tadi saya sampaikan menggunakan metode sorongan, metode tuntunan, metode suri teladan daripada gurunya, metode hafalan, metode resitasi, dan di samping juga menggunakan bahan bacaan atau bahan ajaran yang digunakan oleh guru. Nah, itu yang kelebihan daripada model pembelajaran ini. Jadi ada model pembelajaran, metode pembelajaran tersendiri yang digunakan dalam penerapan model pembelajaran Halako ini tadi. Nah, itu mungkin yang ingin saya tanggapi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Rika, Pak Moderator. Waktunya saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada Saudara Halimah yang sudah bertanggapan. Indah tadi mungkin kayaknya tadi. Ya. Nah, jadi begini, mungkin sekedar pemahaman saya, karena kan kita ketahui bahwa metode itu adalah cara, model atau cara guru tersebut untuk menyalurkan informasi ilmu pengetahuan kepada para murid. Jadi cara atau metode ini ya tergantung, mungkin bisa fleksibel ya. Jadi seorang guru itu memang dia harus pintar dan jeli, kira-kira metode seperti apa yang mesti diterapkannya untuk mentransfer ilmu yang ada di beliau kepada murid-muridnya. Mungkin metode ini fleksibel. Jadi ibaratnya yang membedakannya mungkin ya cara kita menyampaikannya atau materi yang kita sampaikan, yang membedakan mungkin tidak kaku, tidak perlu kaku lah kita ibaratnya dalam menyampaikan, mentransfer ilmu kita kepada para siswa. Dan saya kira model Halako ini juga bisa kita terapkan dari tingkat level mana saja, bahkan di anak-anak PAUD, TK. Justru model Halako ini yang banyak sering dipakai oleh para guru, karena ibaratnya modelnya sistemnya melingkar ya. Justru para guru-guru itu mereka malah sering duduk di tengah dan anak-anak duduk melingkar. Nah, seperti itu. Jadi fleksibel, tergantung. Jadi ya tergantung unsur-unsur itu tadi, apakah ini model apa atau apa. Jadi ini hanya sebagai model yang bisa kita terapkan dalam mentransfer ilmu kita kepada murid. Jadi itu saya pikir itu fleksibel dan guru hanya kejelian guru yang bisa memanfaatkan bagaimana metode yang harus disampaikannya kepada muridnya. Mungkin itu saja, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita masih ada, mungkin dari yang lain bisa menambahkan dari pertanyaan saudari Rika tadi, sebelum kita meminta tanggapan dari Pak Alirman dengan Rika Nadi. Tidak ada lagi? Ya, baik, karena ini ada 2 pertanyaan yang tampil, mungkin dari Pak Alirman bagaimana tanggapannya yang telah disampaikan tadi oleh pemakalah, mungkin masih ada hal-hal yang perlu disampaikan atau mungkin masukan, silakan. Suaranya Pak Antoni, Bapak Moderator, yang telah yang telah memfasilitasi dari diskusi kita pada kesempatan ini.
Baiklah apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi, memang kalau saya melihat memang berasal rumpunnya itu memang berasal dari model rumpunnya interaksi sosial, termasuk ke dalam rumpun interaksi sosial. Pendekatan yang dipakai itu juga bisa bermacam-macam pendekatannya. Yaitu pendekatan ekspositori bisa dipakai, kemudian pendekatan inquiry juga bisa dipakai. Karena pada hakikatnya pembelajaran halaqah ini bukan hanya sekedar bentuknya saja, bukan hanya sekedar bentuk dari model kita belajar. Jadi berarti sistemnya pun mungkin juga duduk berkelas, bagaimana juga yang dipertanyakan oleh kawan tadi, duduk berkelas, tetapi dia memakai model halaqah. Perlu kita pahami bahwa yang dikatakan dengan model itu kan merupakan sebagai bungkus dari sebuah metode atau pendekatan atau teknik taktik yang kita pakai dalam satu pembelajaran. Menurut yang saya ketahui di sini, memang ada model halaqah itu namanya model halaqah tradisional. Ada dengan yang saat sekarang ini. Yang model yang tradisional itu tahap-tahapnya itu kalau tidak salah itu hanya 3 tahapnya. Yang pertama pemilihan kompetensi dan materinya. Umpamanya bicara masalah kitab. Sekarang bicara masalah haji. Dipilih terlebih dulu. Jadi ada penentuan materi terlebih dulu. Kemudian tahap kedua, pembentukan halaqah. Pembentukan halaqah adalah pengaturan posisi, tempat duduk, dan kemudian ta'aruf. Ini. Jadi ini ta'aruf ini tetap ada di dalam halaqah ini. Kemudian tahap yang ketiga, kegiatan pembelajarannya. Yang pertama adalah dilakukan iftitah. Kedua, talaqi, mada. Kemudian baru diskusi, mutaba'ah, menyampaikan masalah dan berita gembira, pengumuman, iktitan. Ini langkah-langkah atau desain model halaqah tradisional. Sekarang sudah dikembangkan, yaitu dengan model halaqah ilmiah namanya. Ini terdiri dari 4 tahap. Jadi tahap pertama adalah pemilihan kompetensi dan materi sama. Tahap kedua pembentukan halaqah. Pembentukan halaqah itu di samping pengaturan posisi, ta'aruf dan ta'aruf, kemudian juga pembentukan organisasi halaqah. Selanjutnya tahap yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya ada 9 langkah. Yang pertama iftitah, kemudian lintasan pikiran, identifikasi isu dan kejadian. Jadi sesuai dengan topik. Kemudian memuliakan hasil identifikasi, membuat pernyataan sikap, setuju atau tidak setuju. Kemudian yang kelima menulis alasannya masing-masing. Yang keenam menyempurnakan. Kemudian yang ketujuh curhat masalah dan kabar gembira. Kemudian 8 pengumuman. Yang 9 iktitam. Kemudian tahap yang keempat yaitu suprah halaqah. Suprah halaqah itu tambahannya adalah silaturahim, kemudian yang keduanya evaluasi persaudaraan, kemudian yang ketiga apresiasi. Jadi kita pahami model halaqah itu, kalau halaqah sistem tradisional itu ada 3 tahap. Kemudian untuk halaqah ilmiah disebut sekarang ini halaqah yang dikembangkan pada saat sekarang ini kita sebut juga sebagai halaqah ilmiah, maka itu terdiri dari 4 tahap. Ini. Tapi intinya bahwa model halaqah ini dapat dilakukan di dalam kelas, dalam klasikal, boleh di dalam kelompok dan lain sebagainya. Jadi artinya tetap mengacu kepada desain-desain yang telah disampaikan tadi. Masalah bagaimana teknik organisasi hubungan antara guru dengan peserta didik
juga hubungan dengan masyarakat, dengan maksudnya efek daripada kegiatan ini tergantung bagaimana kita mampu untuk menerapkan langkah-langkah ini sebaik mungkin. Itu saja mungkin sebagai tambahannya Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elirman yang telah memberi tanggapan dan tambahan untuk diskusi kita. Jadi kesimpulannya itu halaqah itu ada yang tradisional dan ada yang ilmiah. Yang tradisional itu ada 3 tahap, kemudian yang halaqah ilmiah itu ada 4 tahap. Itu sebagai masukan dan tambahan. Kemudian masih ada yang belum terjawab itu dari pertanyaan Saudara Indah, yaitu untuk pendekatannya itu kepada siapa saja, siswa siapa aja, apa masih tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, mungkin bisa diberi gambaran. Mungkin itu ya Anda ya yang belum terjawab ya. Sudah dijawab. Ya. Silakan, mungkin masih ada tambahan. Sudah ya. dijawab tadi. Sudah dijawab. Bagaimana penanggap? Sudah terjawab atau mungkin masih ada hal-hal yang belum masih diragukan? Silakan. Ya, mungkin bisa dilanjutkan aja Pak. Terima kasih. Jadi bisa terima untuk kasih. ke semua jenjang pendidikan. Seperti itu. Terima kasih kepada penanggap dan penyaji karena waktu kita sudah lewat jam 9:05 di tempat saya. Karena kita diskusi sampai 9:30. Untuk itu kita mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut dan ulasan dari Bapak Prof. Bagaimana Pak Prof? Apa kita kembalikan ke Pak Prof izin untuk memberi tambahan, kemudian penguraiannya lebih lanjut. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rehani mohon izin ya karena ada mengurus surat-surat anaknya yang mau operasi mandel ke rumah sakit Ibnu Sina ya, si bungsunya. Ini sudah WA Bapak tadi. Oke, diskusinya bagus dengan topik terakhir, artinya kuliah terakhir. Sebentar lagi saya share naskah UAS dan kemudian dikerjakan. Hari Senin sudah diantar ke rumah Bapak sore oleh koordinator. Baik Pak. Ujian hari ini sesudah selesai kuliah ini sudah boleh ditulis ujiannya, dan hari Senin sore ba'da asar sudah diantar oleh koordinator ke rumah Bapak. Baik Pak. Dalam bentuk satu-satu ya, satu-satu seperti makalah satu-satu supaya memeriksanya gampang. Ini baik, Pak. Saya sekarang sedang memeriksa mahasiswa S1 saya ini. Makalahnya, kemudian hasil UAS-nya. Nah, itu yang berat itu memeriksa yang S1 Pak Nasir. Karena S1 itu kalau di tarbiyah itu kelasnya 40 Pak. Iya Pak. Kalau betul, memeriksanya itu memang dalam keadaan fresh. Kalau tidak fresh jangan diperiksa punya mahasiswa. Nanti bisa goyang nilainya nanti. Ya, setuju Pak. Memeriksa itu mesti dalam keadaan fresh. Kalau ngantuk berhenti dulu gitu kan. Saya sudah dapat menyelesaikan, sekarang ini masih di dekat saya juga ini sementara kuliah Bapak, ada 39 mahasiswa saya, mahasiswa MPI. UTS-nya sudah selesai, UAS-nya menunggu 2 orang lagi yang mungkin dia salah koordinatornya tidak terkirim gitu kan. Kemudian saya sekarang sedang memeriksa makalahnya ini. Di 3 nilai untuk 1 kelas, nilai partisipasi kelasnya sudah siap. Jadi kalau nilai makalah ini sudah siap, berarti untuk kelas yang saya periksa ini sudah go on untuk portal ini. Itu 1 kelas baru. Ada 1 kelas lagi yang juga 39 MPI. Nah, kemudian ada 2 kelas lagi mahasiswa tadris bahasa Inggris yang jumlahnya juga beradik kakak dengan kelas ini. Nah, jadi sekarang tidak bisa bergerak dari rumah ini adalah hari-hari pekerjaan berat bagi seorang dosen dan guru kan. Diskusinya tentang halakah, nah, menarik ini. Yang saya mau sampaikan ke Bapak dan Ibu,
siapa yang mau menulis disertasi tentang ini bisa masuk nih di dalam seminar. Karena belum ada yang menulis halakah ini. S3, ya, sepengetahuan saya ya, belum ada. Jadi bisa nanti judul disertasinya diambil yang punya Pak Pak Aliman Kampai itu. Pengembangan model pembelajaran halakah dalam pembinaan akhlak siswa di sekolah mana gitu kan. Kalau akhlaknya mau diganti dengan karakter juga enggak apa-apa. Tapi nampaknya dalam seminar karakter itu sudah agak masam barangnya. Karena karakter katanya masih konsepnya di periode Pak SBY. Nah, kita balikkan saja ke akhlak. Pengembangan pembelajaran saja, enggak pakai model juga boleh. Pengembangan pembelajaran halaqah dalam pembinaan akhlak siswa di sekolah anu. Nah, ini penelitiannya penelitian eksperimen ini diuji. Artinya model yang dikembangkan Pak Lirman atau Pak Nasir ini diadu nanti dengan model konvensional yang sedang berjalan. Ada enggak halakah biasa yang sedang berjalan sekarang? Nah, kemudian kita adu dengan model yang kita kembangkan ini yang mendapat modifikasi dari kita. Yang juga kita beri identitas. Ada sintaksnya, ada social sistemnya, ada principle of reaction-nya, ada support sistemnya, dan ada nurturan efeknya. Kalau ditanya nanti mana yang punya Ibu Indah itu, ini dia. Ini yang halakah saya ini. Ini sintaknya, ini social sistemnya, ini principle of reaction-nya, ini support sistemnya, dan ini nurturan efeknya. Tidak bisa digugat orang kalau kita bisa menghadirkan rukun yang 5 itu. Tadi sudah bisa saya lihat tadi sudah ada kata Ibu Yursilis, ada temannya bahasa Indonesia yang menerapkan. Karena di bahasa Indonesia memang cocok itu. Cocok untuk bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu berdekatan dengan pelajaran tahsin tahfiz tadi itu. Ya. Tahsin tahfiz itu berdekatan. Cuman tadi dalam diskusi kok memilih interaksi sosial rumpunnya. Kan ini halakah ini banyak latihannya, banyak ulangannya gitu kan, banyak untuk mengasah kompetensinya gitu kan. Mestinya masuk ke model perubahan perilaku. Jadi tidak ke interaksi sosial dia. Dari sintak dan interaksi belajarnya kelihatan sekali itu bahwa ada stimulus dari guru, kemudian ada respon dari peserta didik. Responnya dalam bentuk membaca itu. Kalau misalnya tahsin tadi atau tahfiz tadi kan dalam bentuk membaca itu. Kemudian dalam bentuk perbaikan dari guru itu stimulus lagi. Responnya latihan lagi dia untuk memperbaiki bacaannya. Jadi lebih ke perubahan perilaku itu. Karena berbicara soal kompetensi. Kan tadi dalam ceritanya, dalam diskusinya tadi, dengan halakah yang duduk melingkar itu, si Pak Kiainya atau Ustadznya yang memberikan pembelajaran. Dalam pembelajaran itu kelihatan sekali directnya itu. Direct instruction-nya kelihatan sekali. Bukan indirect, tapi direct. Langsung gitu kan. Jadi halakah seperti diingatkan Pak Nasir dan beberapa teman tadi, jangan dilihat dari segi model duduknya saja, tapi harus dikaitkan dengan sintaknya gitu kan. Kalau saya memang sependapat juga duduk di atas kursi asal melingkar, ya bisa dikatakan itu. Tidak mesti di atas tikar gitu kan. Kalau sudah maju juga tentu duduknya dengan kursi, tapi melingkar tetap gurunya di tengah. Nah itu yang halakah. Yang guru di tengah itu yang halakah. Melingkar muridnya, guru di tengah. Nah, itu yang halakah. Artinya direct. Pembelajaran itu terjadi secara langsung antara guru dengan murid. Nah, artinya kalau kita lihat dari pola interaksinya ini satu arah gitu kan. Satu arah atau dua arah. Paling tinggi dua arah. Tapi
porsi diskusinya kurang di dalam halaqah. Porsi diskusinya kurang. Jadi tadi kalau ada menyebutnya ada sistem diskusi, tidak ada itu diskusinya di dalam halaqah. Karena halaqah itu antara 8 dan 10 orang, kemudian dengan guru 1. Cuma kalau kita berbicara halaqah, tidak dapat dilepaskan, kata Pak Nasir dan Pak Alirman tadi, kata Ibu Halimatus Sa'diyah, halaqah itu ada metode sorongan, ada boarding. Nah, jangan dilepaskan dari itu kalau kita berbicara halaqah. Halaqah itu tidak berdiri sendiri. Halaqah itu pasti dia boarding, gitu kan? Halaqah itu pasti ada di dalamnya keteladanan, ada pembiasaan, ada praktek, ada resitasi, kata Ibu Halimatus Sa'diyah, ada hafalan. 7 deretan kata-kata yang disebut tadi semua bermuara ke model perilaku itu. Semuanya ke perilaku itu. Karena ada boarding, pembiasaan nanti kan di dalamnya kan? Boarding. Nah, kemudian ada keteladanan, contoh kan? Kemudian ada kebiasaan, ada praktek ibadah, ritual. Kemudian ada resitasi, penugasan. Dan kemudian ada hafalan. Nah, makanya halaqah itu untuk mata pelajaran tertentu itu mantap. Walaupun banyak orang mengatakan itu sudah model lama itu. Sekarang coba angkat oleh Pak Alirman. Pengembangan model halaqah. Nah, di mana letak pengembangannya itu nanti? Itu yang akan diuji nanti di dalam forum, seminar, dan ujian tertutup terbuka. Karena belum ada disertasi halaqah itu. Coba juga dilihat-lihat ke pasca, tapi sepengetahuan saya belum ada yang menulis pengembangan model pembelajaran halaqah. Kalau agak risih menggunakan model, boleh pengembangan pembelajaran halaqah. Tapi dikaitkan satu lagi dengan satu variabel lagi. Pengembangan pembelajaran halaqah dalam pembinaan akhlak. Nah, nanti Bapak isilah itu syarat-syaratnya itu, rukun-rukunnya itu, sintaknya seperti apa nanti yang Bapak kembangkan model baru itu. Kemudian sosial sistemnya, pola interaksinya seperti apa dalam pembelajaran. Kalau misalnya halaqah yang real sekarang adalah satu arah, Bapak bisa kembangkan jadi multi arah, itu kan pengembangan namanya itu. Tapi tetap saja halaqah, belajarnya melingkar. Grupnya 8-10 gitu kan, sekitar 8-10. Tapi pola interaksinya Bapak bisa ngembangkan. Kalau sekarang cenderung halaqah itu kan satu arah itu. Karena perintah istilahnya halaqah itu. Apa kecek ustadz harus begitu, kecek si santri kan mengikutinya. Nyobacuan, nyikuti harus serupa santri itu. Nyobacuan harus diikuti serupa santri itu. Atau kawannya pun juga boleh membetulkan bacaannya itu sesuai dengan apa yang sudah dibacakan oleh santri. Jadi lebih cenderung satu arah yang ada sekarang. Kalau nanti Bapak Alirman dan Pak Nasir bisa mengembangkan menjadi banyak arah, itu kan sudah pengembangan namanya. Tapi tetap juga halaqah. Nah, cobalah di oret-oret di semester 3 proposalnya sudah masuk. Nanti kalau nilai-nilai sudah masuk semua, bisa seminar. Nah, itu yang hebat kan. Jangan ditunggu sampai habis kuliah dulu, tuh pulang lo ke kampung, sudah itu baru dimasukkan proposal. Tidak jadi nanti terus. Nah, kawan lah ada ulujo, awak baru selesai semester 4 baru masuk proposal. Nanti malas datang. Kenapa malas datang? Datang ke pasca, tidak ketemu lagi dengan Ibu Indah. Tidak ketemu lagi dengan Pak Antoni. Apalagi dengan Pak Nasir. Apa Alirman seorang sudah datang ke pasca. Malah tibo kan. Tapi kalau ketemu di pasca itu kawan-kawan kan saling saling komunikasi, menguatkan, saling dapat informasi, bacaro ini, ya kita semangat juga. Kebanyakan mahasiswa S3 itu begitu. Yang lah pulang ke kampung, mano sudah di kampung. Sudah tuh lagi jam aja di kepala sekolah kan. Apa keluar minta izin itu susah kan. Karena izin sudah habis. Yes. Makanya digunakan waktu yang ada ini di semester 3 waktu Bapak sedang kuliah itu sudah boleh masukkan proposal kalau tidak salah saya itu. Coba tanya nanti ke Pak Zalnur.
semester 3 berakhir. Kalau tidak salah ada yang di semester 3 itu yang sudah seminar mahasiswa yang tamat tepat 3 tahun itu. Karena dia sudah mengikuti kuliah metodologi penelitian, nilainya sudah ada. Di syarat untuk mendaftar proposal sudah bisa. Di semester 3 pas orang jadwal seminar kita sudah masuk. Alirman dijadwalkan tanggal sekian katanya. Karena selesai. Habis semester 3 kita sudah bimbingan. Saya 3 tahun itu. Kemarin siapa yang selesai 3 tahun itu ya, dosen Bukit Tinggi itu, yang cum laude itu, orang Madura. Saya penguji, pembimbingnya Pak Profesor Zulmukim dan Ibu Dr. Nana Seprianti kalau nggak salah, dosen matematik dia itu. Tapi sering konsultasi dengan saya. Dr. Muhammad Imamuddin. Katanya ada hubungan juga dengan Mahfud katanya kan. Ya keponakan jauh dari Mahfud lah katanya. Mahfud MD. Nah, itu sudah dapat dia kemarin sudah dapat doktor cum laude. Kemudian tidak berapa lama sudah itu diundang pula oleh UNP, oleh Fakultas Ilmu Agama UNP untuk menjadi narasumber. Bahagia dia. Jadi Pak Alirman dengan Ibu Yusilis jangan lama-lama nanti. Dicabut pula izinnya oleh Kemenak, nanti ada dapat ke Padang kan. Jadi belajar melingkar, guru di tengah. Tadi sudah dicontohkan Pak Nasir untuk tahsin tahfiz berdasarkan observasi dan wawancara itu. Saya yakin itu berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru-guru dan teman-teman yang dari Canduang yang melaksanakan. Dr. Zulkifli, Pak. Nah, ya yang melaksanakan sistem halakah ini. Jadi jangan cepat-cepat kita menghukum halakah ini kolot gitu kan. Jangan cepat-cepat mengatakan itu metode pembelajaran kolot itu, enggak laku lagi itu. Yang laku sekarang cooperative learning. Nah, gitu kan jangan. Justru dalam Tapi penelitian matematika Pak, udah ada yang nulis di jurnal tahun 2020 malah. Nah, tahun 2020 apa disertasinya? Enggak, penelitian jurnal tentang pembuatan transportasi dengan metode halakoh. Itu di dalam jurnal ditemukan? Iya. Oh, mahasiswa S3 di pasca mana? Nih, jurnal. Di Mamunyo? Bukan, jurnal luar ini Pak. Jurnal pendidikan matematika. Nah, orang matematika. Pengembangan metode pembelajaran halakah berbasis. Nah, ya itu kan itu variabel yang keduanya itu yang saya maksud tadi. Itu variabel keduanya berbasis itu. Nah, Bapak bisa juga mencari pengembangan model halakah nah, kalau tadi kan baru pengembangan model halakah dalam pembinaan akhlak. Nah, Bapak bisa juga mencari satu variabel lagi berbasis apa umpamanya? Berbasis daring atau berbasis apa? Itu kan sudah ada penelitian tuh. Rajin Ibu Indah mencarinya di jurnal kan. Nah, siapa bilang halakah itu tidak bagus? Itu di matematik dipasangnya. Pengembangan metode pembelajaran halakah berbasis etnomatematika untuk memahamkan penyelesaian masalah transferensi kelas program linear. Ini kalau tidak salah, kalau tidak S2, S3 ini ya. Ya, program studi matematika IKIP Pontianak Pak. Ya, bukan S1 nih, S3 nih, S2. Sepertinya ini jurnal penelitian dosen kayak ini Pak. Jadi Bapak dan Ibu nanti memang harus rajin melihat jurnal. Nah, kalau disertasi saja kadang-kadang ketinggalan. Kita lihat jurnal yang apa namanya yang bagus gitu kan. Nah, dari hasil meta analisis terhadap jurnal-jurnal itulah kita menulis proposal. Tapi kalau menunggu bola saja tidak mungkin menulis proposal. Jadi menulis proposal ini mesti didasari oleh jurnal-jurnal terakhir. Kita berpijak dari jurnal terakhir itu. Banyak-banyak membuka jurnal. Kalau dulu kami kuliahnya itu namanya meta analisis gitu kan. Artinya mempelajari disertasi-disertasi atau artikel-artikel yang ada di jurnal
agak 5, 6, 7, 8. Nah, dari itu nanti baru kita olah gitu kan. Kita sarikan dan kita olah, kita susun proposal. Jangan berangkat dari nol gitu kan. Jangan berangkat dari nol. Tadi ternyata saya menyarankan, nah Ibu Indah itu sudah dilihatnya ada penelitian tentang itu Pak, gitu ya kan. Nah, kan saya baru menyarankan, coba yang di IAIN Padang belum ada. Kalau ada tentu apa tahu. Kalau itu judulnya pasti apa satu itu seminarnya. Kecuali kalau tidak itu. Sebab pembelajaran kan, asal pembelajaran pasti apa ikut seminarnya. Nah, mungkin tidak diikutkan oleh Pak Direktur. Nah, tapi di sini memang belum ada itu. Cobalah. Kalau tadi dipakainya pakai berbasis, kalau ada satu lagi keilmuan kita yang mendukung model halakah itu lebih bagus. Kalau saya tadi hanya halakah itu dikembangkan ke pembinaan akhlak. Tapi bisa juga pengembangan model halakah berbasis pendidikan kepramukaan dalam pembinaan akhlak. Itu lebih bagus kan, berbasis pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu kan khas. Khas itu. Dia menggunakan dasar dharma, dia menggunakan pendidikan yang bersifat di alam gitu kan, di alam terbuka gitu kan. Dan dia juga melaksanakan latihan-latihan gitu kan, dan keteladanan. Oke, saya kira itu bagus diskusinya. Kita sudah sampai ke kuliah terakhir, tapi kita tidak bertemu. Cuman di awal saja kita bertemu dulu kan. Idealnya memang bertemu di pertemuan terakhir. Tapi apa boleh buat, keadaan yang menghukum. Maka saya dan Ibu Rehani, kami atas nama dosen pengampu mata kuliah ini, menyampaikan apresiasi, terima kasih, dan juga permohonan maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu manakala dalam pertemuan yang 16 kali atau 14 atau 15 kali ini di sana sini masih ada kekurangannya. Dan kalaupun ada khilaf dan salah dari kami, maklumlah kami dosen itu kadang-kadang ada yang petunjuknya agak keras, arahannya yang kurang tepat dan lain segala macam. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf. Dan sebaliknya kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada kekeliruan, kealpaan dan kesalahan, sudah terlebih dahulu kami maafkan. Mudah-mudahan kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk melaksanakan dan mengikuti ujian dengan baik. Dibaca petunjuknya dengan baik, kemudian diselesaikan dalam waktu yang sudah Bapak berikan, dan diserahkan kepada koordinator, kemudian koordinator menyampaikan ke rumah Bapak. Sehingga nilai kita tidak telat. Karena dosen sudah diwanti-wanti, tanggal 1 Januari, deadline-nya input nih, nilai. Nah, kalau sudah dekat-dekat kita ke tanggal 1 itu, nanti portal kita tuh, leletnya itu. Makanya sekarang saya memburukan dalam beberapa hari ini kalau sudah selesai, saya tidak harus menunggu tanggal 1 gitu kan. Saya tidak menunggu harus tanggal 25, 26 gitu kan. Nah, ini mahasiswa S1 saya sudah siap ini. Tinggal entry, absen dan segala macamnya sudah lebih dulu siap. Dan ini tinggal nilai saja. Seperti saya katakan tadi, ini tinggal nilai makalah. Kalau nilai makalahnya sudah selesai, oke itu. Satu kelas lagi besok, satu kelas lagi besok, satu kelas lagi besok. Ini tidak usah sampai ke tanggal akhir dari Desember. Oleh karena itu Bapak dan Ibu diharapkan Senin sudah ke Bapak. Karena hari ini sudah diberikan ujian. Jadi ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu, ada 3 hari untuk mengerjakan. Soalnya 5. Demikian saja saya serahkan kembali ke